Selamat pagi teman-teman semua 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Benedictus Afenduatmojo. Kalian bisa panggil saya dengan Beni. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sanata Dharma yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan PLP pengelolaan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 materi yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian pajak. Lalu yang kedua adalah fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga, hubungan pajak dengan APBN. Dan yang keempat adalah asas dari pemungutan pajak. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dalam APBD atau APBN, pajak merupakan postur terbesar dari sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, kita sangat menyadari bahwa pentingnya pajak ini dalam pembangunan dari perekonomian suatu negara. Nah, apa sih pengertiannya? Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, penggunaannya ini untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak tersebut lalu digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam porsi APBN itu sendiri, penerimaan dari pajak itu berkisar di atas 70%. Itu menandakan bahwa sebagian besar penerimaan negara dihasilkan dari pajak. Dari pengertian pajak yang sudah dibahas tadi, sekarang kita mengetahui dari ciri-ciri pajak itu sendiri, yakni pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara. Yang kedua adalah pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi setiap warga negara itu diwajibkan untuk membayar pajak dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga adalah warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran pajak tersebut. Nah, mereka membayar pajak, namun mereka tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Akan tetapi mereka mendapatkan manfaat tersebut di kemudian hari. Contohnya dengan mereka menggunakan fasilitas-fasilitas umum dari yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Pajak sendiri merupakan salah satu penerimaan negara. Nah, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran apa saja itu? Yakni pengeluaran untuk pembangunan dari negara atau perekonomian, lalu untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga juga untuk membiayai infrastruktur serta ASN atau aparatur sipil negara. Yang kedua adalah fungsi regulasi atau mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam ekonomi dan sosial. Contoh-contoh dari fungsi regulasinya antara lain adalah pengenaan pajak pertambahan nilai. Lalu, pajak juga dapat digunakan untuk mengontrol laju inflasi. Dan contoh yang ketiga adalah pajak digunakan untuk mendorong adanya ekspor. Misalnya pemerintah memberikan tarif ekspor sebesar 5% agar dapat memacu ekspor Indonesia. Fungsi yang ketiga adalah fungsi demokrasi, di mana pajak merupakan salah satu penerimaan dari sistem kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat yang sedang akan berbakti kepada negara. Seperti yang kita ketahui adalah negara Indonesia menganut sistem kekeluargaan Pancasila yang berasaskan pada kekeluargaan dan kegotong royongan, maka pajak dapat juga diterapkan seperti itu. Fungsi yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan, di mana kita tahu pajak yang dibayarkan oleh setiap orang itu jumlahnya berbeda-beda. Dari pajak yang dibayarkan oleh orang yang mampu itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan itu akan tercipta keadilan sosial dan juga pemerataan pendapatan. Setelah kita mengetahui fungsi pajak, sekarang adalah manfaat pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, pembangunan infrastruktur ekonomi, pekerjaan umum, subsidi-subsidi, dan juga biaya operasi lainnya. Lalu dapat digunakan juga untuk mengatur laju inflasi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu tahun. Kemudian sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor dengan cara memperlakukan pajak 0% dari ekspor barang ke luar negeri. Kemudian memberi perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing di keluar. Kemudian adalah menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian
Berikutnya kita akan membahas hubungan antara pajak dengan APBN. Seperti yang kita ketahui, pajak dengan APBN merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang artian adalah pajak sudah tergabung di dalam APBN dan porsinya itu merupakan yang paling besar dari penerimaan-penerimaan lainnya. Salah satunya adalah penerimaan dari pajak penghasilan itu yang menyumbang penerimaan negara yang terbesar. Nah, dalam APBN itu sendiri, pajak digunakan sebagai pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan ekonomi, dan salah satu tujuan utamanya itu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian, dengan berkurangnya pengangguran, maka akan mengoptimalkan dari adanya pendapatan negara. Nah, dari sebab itu, pajak dan APBN ini tidak dapat terpisahkan. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan APBN, lalu APBN tersebut digunakan pemerintah untuk sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Kemudian di topik kita yang terakhir pada hari ini, kita akan membahas mengenai asas pemungutan pajak yang menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations yang ajarannya yang terkenal yakni The Four Maxims merumuskan ada 4 asas dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas equality atau kesetaraan, yang kedua adalah asas certainty atau asas kejelasan berdasarkan undang-undang, yang ketiga adalah asas efisiensi, dan yang keempat adalah asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu. Nah, untuk yang pertama adalah asas kesetaraan, di mana asas ini berbunyi yakni pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dari penghasilan dari wajib pajak. Jadi setiap orang diberikan tarif pajak yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan mereka membayar pajak. Dilihat dari mana? Dilihat dari penghasilan mereka dan juga kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian asas certainty. Nah, semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Yang ketiga adalah asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak itu harus diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Kemudian asas yang keempat adalah asas convenience atau asas pemungutan pajak yang tepat. Nah, pajak ini harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Nah, misalnya dalam keadaan wajib pajak sedang menerima penghasilan atau saat wajib pajak menerima hadiah. Dengan begitu, wajib pajak dapat membayarkan pajak tersebut dengan tertib. Teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan pajak, jenis-jenis pajak, lalu cara pemungutan pajak di Indonesia, kemudian mengidentifikasi macam-macam tarif pajak, dan juga menjelaskan alur pengertian pajak di Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita mengenai perpajakan. Selamat pagi dan berkah dalam.